Apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk bangkit berdiri. Tidak ada, nampaknya masa pandemi tidak ada jemaat baru yang boleh hadir di gereja. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu 15 November 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian Minggu 15 November 2020, firman Tuhan di GKI Nusukan dilayani oleh Pendeta Sujanto Putra Waskito Wibowo. Kebaktian di Bajemojo Songo dilayani oleh Ibu Titik Suparti. Kedua, peneguhan penatua. Majelis Jemaat GKI Nusukan akan meneguhkan nama berikut ini ke dalam jabatan penatua GKI pada diri Ibu Suharni pada periode yang kedua. Kebaktian peneguhan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 15 November 2020, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan doa saudara untuk pelayanan penatua Suharni. Tuhan memberkati. Yang ketiga, Panitia Natal 2020. Majelis Jemaat GKI Nusukan telah membentuk Panitia Natal 2020 sebagai berikut. Ketua Bapak Ari Antoni Kalbuadi, Sekretaris Saudari Oktavia Ajeng, Bendahara Natalia Safina. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta cetak. Mohon dukungan dan kerjasama dari segenap anggota jemaat. Yang keempat, persembahan. Majelis GKI Nusukan telah menerima persembahan. Satu, persembahan syukur sebesar Rp50.000 dari NN, Rp100.000 dari NN, Rp100.000 dari keluarga AMW. Persembahan perpuluhan sebesar Rp15.000 dari VM. Transaksi kode QRIS dan warta selengkapnya dapat saudara simak pada WA Warta Jemaat dan Warta Cetak. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat Minggu 15 November 2020. Warta selengkapnya dapat dibaca pada Warta Cetak. Marilah kita bangkit berdiri dan memulai ibadah kita dengan menyanyikan dari PKJ 170. Terbitlah kini sang matahari. bersama-sama memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang besar kasih setianya, takkan berkesudahan hingga selama-lamanya.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita melalui Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum. Dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Mari kita syukuri anugerah yang Tuhan sudah berikan melalui kesehatan, kemampuan kita, kesempatan untuk hidup ini. Dengan NKP 213 kita sudah ditebus olehnya. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang padamu. Hari ini kami datang memohon ampun atas segala kekurangan dan kesempatan yang seringkali kami abaikan. Ada banyak kesempatan yang Tuhan sudah tebarkan, namun seringkali kami lewatkan sedemikian rupa. Sehingga ya Tuhan, kami tidak dapat sempat merasakan kasih Tuhan dengan semaksimal mungkin. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami juga jikalau karena keterbatasan kami juga kurang mengasihi, baik mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, juga mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampunan. Amin.
marilah kita bersama yang telah ditebus oleh Tuhan, kita menerima berita anugerah sebagaimana yang Tuhan wartakan melalui Matius pasal 10 ayat 29 hingga 30. Demikian sabda Tuhan Yesus. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit di udara. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sebelum merenungkan sabda Tuhan. Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendalami lagi rahasia, hikmat dalam kehidupan ini yang telah Kau sediakan berlimpah ruah bagi kami. Bimbinglah kami sehingga kehausan hati kami akan kebenaran firman Tuhan terpuaskan. Dan kami dikenyangkan oleh segala macam hikmat yang kami alami dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama masuk dalam bacaan kita dari Injil Matius pasal 25. Bacaan kita pada pagi hari ini, kita akan renungkan
dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya bacakan demikian untuk kita. Sabda Tuhan Yesus. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi yang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbahagialah kita sekalian bersama-sama hidup di dalamnya. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara, tema kita hari ini adalah menghitung hari.
Dengan tema ini saya bertanya kepada Anda, adakah hal-hal yang tidak terbatas yang ada dalam hidup ini? Ada enggak Ibu Bapak Saudara sekalian? Ada enggak hal-hal yang tidak terbatas dalam hidup Anda? Ini kalau temanya menghitung hari ini berarti memang ada hal-hal yang terbatas. Contohnya, waduh, wis tanggal 14 ki nggo blanja ono apa ora iki? Ya, menghitung-hitung kapan gajian lagi bagi yang karyawan. Menghitung hari, waduh, wis tanggal 14 ki selok meneh gaji karyawan bagi yang wira swastawan. Nah, ada enggak yang tidak terbatas dalam hidup ini? Semuanya kok terbatas. Ada? Apa kalau ada? Oh ya, kasih. Nah, kasih Allah, penyelamatan Allah, penebusan Allah tidak terbatas. Betul Ibu Saudara sekalian? Penebusan Yesus Kristus tidak hanya dibatasi untuk agama Kristen saja, untuk orang Kristen saja. Betul? Penebusan Yesus Kristus adalah untuk seluruh isi dunia. Amin. Enggak terbatas ya. Sampai kapanpun juga enggak akan habis-habis stoknya Tuhan. Ya. Ada lagi? Apa Bu tadi Bu? Kasih. Nah, kasih ada batasnya enggak Ibu Bapak sekalian? Kasih itu enggak ada batasnya. Kalau ngomong soal mengasihi, mencintai, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai orang yang mencintai seseorang, kalau sudah cinta mati apapun juga Anda berani berikan. Cinta itu enggak ada batasnya, apalagi yang enggak ada batasnya. Ada ilmu, hikmat. Hikmat itu juga enggak ada batasnya. Ilmu itu juga enggak ada batasnya. Yang terbatas adalah ilmu yang saya punya. Ilmu seluruh dunia itu enggak ada batasnya. Apalagi yang enggak terbatas. Internet. Data di internet itu wah luar biasa. Hampir-hampir seperti enggak ada batasnya. Coba Anda tanya apapun juga di internet. Ngomong soal hal yang masa lampau sampai ngomong hal yang masa depan, ada jawabannya semua. Matahari itu terbatas enggak ya? Matahari itu terbatas enggak? Terbatas. Solo itu cuma punya 4, Sukoharjo 1. Tapi ya betul. Matahari itu ternyata terbatas. Kenapa? Kalau coba kita googling, ketik di internet, kapan kira-kira matahari mati? Maka ditulis nanti kira-kira 4,5 juta tahun lagi matahari kita itu habis bahan bakarnya terus peteng, mati. Jadi rupa-rupanya matahari pun bisa mati, ada batasnya walaupun sangat lama. Apalagi ya yang tidak terbatas? Yaitu tadi data. Cuman kuota data saya yang terbatas jumlahnya. Lah itu masalahnya di situ. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kalau ngomong soal hal yang terbatas, ternyata hidup kita juga ada batasnya. Banyak hal dalam hidup kita terbatas sifatnya. Suatu hari anak saya yang paling kecil bertanya pada saya sudah dandan, melitit, pakai pakaian tugas, mau berangkat di pagar. Terus kemudian, papa mau kemana? Dia tanya, mau memakamkan orang mati. Orang bisa mati? Dia tanya, ini sudah mau berangkat loh. Loh kok bisa mati? Iya, sudah tua. Apa putih rambutnya? Sudah toh, papa tuh selak mau ke susu berangkat. Nanti ya kalau pulang tak jawab. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ketika pulang betul. Sepeda motor sudah terdengar suaranya, pagar klutik-klutik dibuka, dari dalam dia keluar. Papa sudah pulang. Pak, sudah selesai memakamkan orang mati. Sudah. Tadi yang mati tua ya? Iya. Papa rambutnya kok banyak putihnya, papa sudah tua ya?
Terus dia tanya, "Papa kapan matinya?" Waduh, dalam hati ya saya dongkol ya. Asem diparake mati kapan? Maka yang gede nangis. Waduh, dia terus kebayang nih. Kakaknya tuh orang yang seneng mikir. Terus bayangin, wah iya kalau papa mati gimana ya? Tahu-tahu nangis sendiri, Bapak sekalian. Iseng-iseng kemudian saya tanya Google lagi. Lagi-lagi Google ditanyain. Saya tanya di Google, when will I die? Kapan saya mati? Bisa ya? Bisa, Ibu sekalian. Coba nanti Anda di handphone Anda tanya, kapan saya mati? When will I die? Dijawab. Saya dikasih angket ya. Kapan kamu tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya? Kamu laki-laki atau perempuan? Kamu tinggalnya di mana? Di negara apa? Lalu pekerjaanmu apa? Lalu kemudian apakah kamu minum alkohol? Apakah kamu mengkonsumsi narkoba? Apakah kamu merokok? Dan seterusnya. Apakah kamu punya penyakit bawaan dalam keluargamu? Banyak, dirinci gitu. Nah, selesai dijawab, coba aja nanti Anda hitung sendiri. Anda ikuti sendiri petunjuknya. Terus kemudian tulis kirim gitu dah. Dijawab, kira-kira umur saya itu nanti 62 tahun, 5 bulan, 3 hari. Itu menurut simulasi di internet. Artinya apa? Artinya bahwa hidup ini bisa diperkirakan. Hidup ini ada batasnya. Nah, firman hari ini berkata kepada kita dalam Matius 25 ditulis, adalah seorang tuan yang sangat kaya raya, blegedu kayanya, tidak terbatas hartanya. Karena dia punya keperluan, maka dia memanggil hamba-hambanya untuk dipercayakan kepada hamba-hambanya harta yang tak terbatas jumlahnya itu. Nah, sang hamba kemudian datang. Ditawarkanlah kepada 3 hamba. Hamba yang pertama cuman berani ngambil 5 talenta. 5 talenta itu sudah sangat besar. Tapi hamba yang pertama cuman berani ngambil 5 talenta. Hamba yang kedua cuma berani ngambil 2 talenta. Dan yang ketiga cuman berani ngambil 1 talenta. Loh, itu bukan dijatah toh? Oh enggak. Coba Anda perhatikan dalam ayat yang kita baca. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi sebenarnya kalau hamba yang pertama atau hamba yang ketiga mau minta 10 talenta Tuhan, oh iya tak kasih. Berapapun permintaannya monggo. Semampumu, sekuatmu. Wong hartaku enggak terbatas, hartanya sang Tuhan tidak ada batasnya. Itu seperti kalau kita itu diundang manten prasmanan. Anda sering manten prasmanan ya? Yang punya gawe itu menyediakan makanan, banyaknya minta ampun. Tapi batas perut saya itu cuma bisa kuatnya 3 atau 4 piring, betul ya? Lebih dari 3-4 piring, udah enggak kuat. Tapi hebat loh ibu-ibu itu. Bisa melebihi bapak-bapak yang 3-4 piring. Kenapa? Berpiring-piring, operasi plastik kok ya toh. Sol kene, obok kene. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, ketika sang Tuhan mempercayakan kepada sang hamba, Tuhan tahu apa dan siapa yang dipercayanya. Sang hamba dalam bacaan hari ini diumpamakan adalah kita semua, masing-masing kita. Dan masing-masing kita hanya bisa mengambil jatah yang biasanya kita bisa mampu konsumsi, mampu gunakan, mampu kerjakan. Nah, tapi bukan itu yang dipermasalahkan oleh sang Tuhan. Yang dipermasalahkan dalam bacaan hari ini adalah bahwa tanggung jawab yang dipercaya, tanggung jawab sang hamba, tanggung jawab saya dan Anda, ada enggak? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini menunjukkan profil seorang tuan. Dari jawaban hamba yang ketiga, mungkin kita merasa, tuannya ini kok kejem banget. Tuannya itu kok galak minta ampun. Sebab sang hamba yang ketiga sampai bilang, Tuan, aku tahu bahwa tuanku adalah manusia yang kejam.
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Lah kan, galak banget kan? Siapa bilang? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca ayat ini dengan hati-hati. Orang kalau sudah punya salah, biasanya kecenderungannya apa? Tidak mau disalahkan. Bukannya menerima kesalahannya, malah nyalah ke yang lain. Demikian juga ini hamba yang ketiga. Sudah jelas-jelas dia itu salah. Tapi supaya tidak mau tampak salah dan disalahkan, maka dia malah menyalahkan sang Tuhan. Padahal tadi di awal kontraknya jelas. Maukah engkau, bersediakah engkau, ambillah seberapa yang engkau mampu. Mari kita bandingkan, mari kita bayangkan. Yang pertama bilang 5, yang kedua bilang 2, yang ketiga kalau bilang, wah Tuhan saya enggak mampu Tuhan. Kira-kira boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Tuhan saya enggak mampu, saya enggak berani. Nanti kalau rugi gimana? Boleh enggak kira-kira? Ya boleh. Wong tadi sudah ditawari sesuai dengan kemampuannya. Dan sang Tuhan juga sudah menaker. Mosok Tuhan yang sekaya itu enggak punya hamba. Jelas di antara banyak hamba, 3 orang ini sudah terpercaya. Pasti mampu. Permasalahannya adalah yang seperti dikatakan oleh sang Tuhan kepada sang hamba ini. Hai hamba yang jahat dan malas, ayat yang ke-26. Jadi kamu sudah tahu, aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Tuannya nyindir pada hambanya. Jadi kamu tahu ya, sesuai seperti tuduhanmu tadi. Ini kan sebenarnya yang salah itu otakmu. Otakmu itu jahat, hatimu itu culas, perangaimu malas. Itu yang membuat kamu enggak berhasil apa-apa. Jangan nyalahkan aku. Demikian tanda sang Tuhan kepada hamba yang ketiga ini, Ibu Bapak Saudara sekalian. Artinya bahwa ayat ini ingin ngomong pada kita. Tuhan sudah menyediakan banyak kesempatan, tapi pertanyaannya adalah apakah kita juga punya prioritas untuk mengerjakan tugas kita masing-masing? Hamba yang pertama dan hamba yang kedua memprioritaskan kepercayaan Tuhan sebagai yang utama. Sementara hamba yang ketiga memprioritaskan kemalasannya. Itulah kenapa dia mengubur kesempatan ini dalam-dalam. Ia tidak mengembangkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka jangan bilang kalau aduh Tuhan rezekiku seret. Jangan sambat kalau kita bilang aduh Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Dah Tuhan piye to uripku kaya ngene terus. Pertanyaannya benar nih. Mosok Tuhan itu menelantarkan kita. Jangan-jangan kitalah yang tidak mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan Tuhan itu sudah mempercayakan pada kita, tapi kita yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Firman hari ini berkata pada kita, baik kepada yang 5 maupun pada yang 2 talenta, Tuhan memuji hasil kerja mereka. Berapapun jumlahnya Tuhan bahagia pada kerja kita, usaha kita. Cuman Tuhan itu kepingin lihat kerja kita itu apa. Ada enggak yang kita kerjain? Jangan-jangan minta terus tapi kita enggak ngerjain. Bukankah gitu ya Ibu sekalian yang kita sering kali doakan ya? Kita ini berdoa banyak mintanya ya. Tapi pernahkah kita mendoakan sesuatu bahan yang kita doakan itu kerja kita? Tuhan, saya mau mengerjakan ini Tuhan. Kira-kira kerjaan saya ini benar atau salah? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Tuhan supaya lebih benar kalau salah? Dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini kita bersama-sama diajak, termasuk juga bersama dengan penatua yang akan diteguhkan. Tuhan, ada banyak kerjaan yang hari ini bahkan belum saya pahami. Ada banyak layanan gereja yang hari ini Tuhan sudah sediakan kesempatannya. Apalagi ya Tuhan yang harus saya kerjakan? Wong sekarang saya sedang bingung. Jangan bilang kita, ibu bapak semua. Gereja juga bisa bingung. Di masa yang tidak menentu ini kan semua orang bingung kan? Maka hari ini adalah kesempatan bagi kita, Tuhan. Apa ya Tuhan yang harus saya kerjakan?
Kalau sampai saya nganggur hari ini, kalau sampai saya sekarang tidak berbuat apa-apa sebagai orang Kristen, ini mesti ada yang salah. Kalau sampai ada kerjaan kok saya cuma tengok-tengok, ini berarti apa yang saya belum tahu ini, kok saya belum kerja ini. Ya kan? Jadi kalau Anda sebagai orang Kristen, kita merasa, Tuhan, jadi orang Kristen saya itu harus apa ya? Bingung, mesti ada yang salah dengan kekristenan kita. Kalau gereja bingung, ini mesti apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya kita setiap hari bergiat untuk menghasilkan laba, perkembangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seberapapun jumlahnya, itu adalah berkat-Nya. Amin. Mari kita bersatu teduh. Ibu saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan bersama dengan gereja dan di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Neguan Penatua. Ibu bapak saudara sekalian, GKI berada di dalam sebuah tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja Tuhan dan menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia. Hari ini Penatua Suharni dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Penatua dipanggil untuk membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat untuk melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam mewujudkan misi Allah. Mereka melayani dan membangun kehidupan spiritualitas jemaat, menjaga ajaran gereja dengan ajaran yang sehat, melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang hilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan menghadapi kematian. Mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi teladan dalam iman, berjuang dalam perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan seluruh umat manusia, berjuang menantikan kegenapan kerajaan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa. Puji syukur padamu ya Tuhan, karena Engkau telah pilih hamba-Mu untuk melayani Tuhan dengan segenap talenta yang Tuhan sudah percayakan. Juga kami, orang-orang yang percaya padamu pun dipanggil dan memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu Tuhan, sertailah kami, khususnya hari ini sertailah Bu Suharni, yang Engkau panggil lagi sebagai penatua untuk masa periode yang kedua. Biarlah segala hal yang dibutuhkan untuk melayani jemaat Tuhan, Engkau tambah-tambahkan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya memohon anggota jemaat untuk bangkit berdiri. Dan sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya kepada ibu bapak saudara sekalian, apakah ibu bapak anggota jemaat GKI Nusuan siap mendukung Ibu Suharni untuk diteguhkan sebagai penatua? Jemaat Tuhan. Saya persilakan duduk kembali.
minta Ibu Suharni untuk bangkit berdiri. Saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat Tuhan untuk menjabat sebagai penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa Anda dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Dan apakah Anda percaya bahwa Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat Tuhan dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Yang ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah Anda bersedia untuk mendoakan jemaat Tuhan, membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan dan hidup yang kudus? Apakah saudara juga bersedia menerima dan menaati ajaran serta tata gereja GKI? Dan yang keempat, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah, misi gereja di dunia kini dan saat ini? Apakah Anda bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan persekutuan, keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Bagaimana jawab saudara atau Ibu Suharni? Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan engkau dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus sendiri kiranya memperlengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dan dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Kiranya Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, menggembalakan jemaat Tuhan, dan membangun gerejanya. Amin. Ibu Suharni, Gereja Kristen Indonesia siap mendengarkan ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI di Jemaat Nusukan maupun dalam lingkup klasis Solo, Sinode Wilayah Jawa Tengah maupun Sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan di Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Ibu, Bapak, Saudara siap untuk menerima dan mendukung Penatua Suharni?
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberikan dukungan, kasih dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami sebagai melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman dan pengharapan. Majelis Jemaat GKI Kristen Indonesia Nusukan Surakarta. Piagam Peneguhan Penatua nomor 1060-MJ-SKR WW-1011-2020. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Suharni telah diteguhkan menjadi penatua dengan basis pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Nusukan Surakarta untuk masa pelayanan 15 November tahun 2020 sampai 15 November tahun 2023 dalam kebaktian hari dan tanggal Minggu 15 November tahun 2020 pukul 06.30 WIB di Jemaat Gereja Kristen Indonesia Nusukan Surakarta dilayani oleh Pendeta Sujanto Putra Waskito Wibowo. Surakarta, 15 November tahun 2020, atas nama Majelis Jemaat Sinode GKI, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Nusukan Surakarta, Ketua Sri Sutopo, Sekretaris Penatua Elika Kristiani, dan pendeta yang melayani Pendeta Sujanto Putra Waskito Wibowo. Selamat melayani untuk Ibu Suharni. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami bawa seluruh pergumulan kami kepadamu. Kami bersyukur bahwa hari ini Kau percayakan tugas mandat yang mulia kepada rekan kami, Ibu Suharni. Biarlah Engkau senantiasa perlengkapi beliau, mendapatkan talenta-talenta baru untuk tugas pelayanan dan membuahkan banyak hasil, banyak jiwa baru yang Tuhan selamatkan melalui pelayanannya. Tuhan, kami juga doakan pekerjaan kami masing-masing. Kami bersyukur atas hidup ini. Hidup kami ini adalah talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, janganlah biarkan tangan kami beristirahat. Jangan biarkan kami bengong karena ketidaktahuan kami harus melakukan apa sebagaimana yang tercontoh dalam hamba yang ketiga. Dan biarlah Tuhan, sebagaimana teladan firman yang hari ini kami baca, kami akan menghasilkan banyak buah yang berkelimpahan. Entah itu laba 5 talenta, laba 2 talenta, apapun juga labanya, kami percayakan hidup kami dalam bimbingan Tuhan. Demikian juga kami doakan anak-anak kami, orang tua kami, pasangan hidup kami. Biarlah hidup mereka semakin hari semakin berguna, menghasilkan buah-buah roh. Ada banyak perubahan yang lebih baik dalam hidup mereka. Itu adalah untung dalam hidup ini. Tuhan, Kau juga berikan hikmat, talenta yang lebih untuk lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan, yaitu lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga kesehatan, di mana saat ini kebijakan-kebijakan mereka sangatlah penting bagi Indonesia. Tuhan, akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah pulang kami ini dihantar bagaimana doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Datanglah
marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberitahu bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pengumpulan persembahan selama masa pandemi ini dilakukan bersama saat anggota jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan cara memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan atau melalui transfer ke rekening yang tertera pada warta jemaat. Mari kita menyanyikan dari Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami persembahkan sebagian apa yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga layak kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ajarilah kami untuk kami bisa mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ampuni Tuhan bila terdapat dosa di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur serta memohon. Amin. Mari kita bersama-sama kerjakan tugas-tugas yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dengan penuh sukacita. NKB 212.
pulanglah dengan penuh sukacita dan arahkanlah hatimu selalu hanya kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sang sumber kasih karunia memanggil engkau dalam Kristus Yesus dalam kemuliaannya yang kekal. Ia akan memperlengkapi engkau. Tuhan akan meneguhkan engkau, menguatkan dan mengokohkan engkau kini dan selama-lamanya. Amin.